your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Tata Operasi Darat tentang Baggage Handling Garuda Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Yang pertama, saya Lingga Permatasuri dengan nomor NPM 2075643 selaku moderator dan pembawa materi. Yang kedua ada Nurma Dewi dengan nomor NPM 2075648. Terus ada Desti Monica dengan nomor NPM 2075637. Lalu ada Nika Adelia 2075647 dan yang terakhir yaitu Jihan Nur Sifa dengan nomor NPM 2075642. Untuk materi yang ini akan saya bacakan mengenai ketentuan bagasi terdaftar. Yang pertama, setiap penumpang Garuda Indonesia dapat memperoleh jatah bagasi terdaftar gratis yang berbeda sesuai dengan tiketnya masing-masing. Lalu, yang kedua, setiap barang atau bagasi yang didaftarkan itu tidak melebihi batas 70 lbs atau 32 kg. Yang ketiga, tunjangan bagasi yang tercatat untuk penumpang yang bepergian bersama. Yang ketika 2 atau lebih penumpang yang bepergian ke titik tujuan bersama atau titik persinggahan melalui penerbangan yang sama, mereka akan diizinkan mendapatkan total jatah bagasi gratis yang setara dengan kombinasi dari jatah bagasi gratis individu mereka. Bagasi yang melebihi jatah maksimum gabungan akan dikenakan biaya kelebihan bagasi. Untuk materi yang ini akan dibacakan oleh Desti Monica. Kepada Desti Monica, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Kali ini masuk tentang ketentuan bagasi tidak terdaftar atau unchecked baggage adalah barang bawaan yang dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin pesawatnya. Bagian bagasi yang tidak terdaftar ini harus ditempatkan di kompartemen atas ataupun di bawah kursi sesuai dengan pengaturan interior kabin pesawatnya. Dan bagasi tidak terdaftar ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada bagasi kabin dengan ketentuan ukuran maksimumnya tidak boleh melebihi panjangnya 56 cm, lebarnya 36 dan kedalamannya 23. Namun jumlah ketiga dimensi ini tidak boleh melebihi dari 115 cm atau berarti tidak boleh melebihi 7 kg. Dan sedangkan untuk kelas ekonomi dengan pesawat SRJ dan ATR ukurannya panjangnya 41 cm dan lebarnya 34 dan kedalamannya 17 cm. Namun jumlah dari ketiga dimensi ini tidak boleh melebihi dari 92 cm atau beratnya 7 kg. Ketentuan kategori yang kedua yaitu item carry on gratis. Yang pertama itu ada penumpang dapat membawa barang bawaan gratis ke dalam kabin tanpa diberi label seperti tas laptop, tas tangan, dompet, ataupun buku saku. Yang kedua ada sebuah mantel, bungkus, ataupun selimut. Yang ketiga ada payung atau tongkat jalan. Yang keempat ada kamera kecil atau sebuah telepon. Yang kelima, ada sejumlah bahan bacaan yang wajar. Yang keenam, ada kereta dorong bayi, keranjang gendong bayi, atau sistem penahanan bayi atau nama lainnya keset. Dan yang terakhir, ada kursi roda yang bisa dilipat atau sepasang truk untuk digunakan penumpang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Untuk weight dan pitch konsep domestic flight akan dibacakan oleh Nurma Dewi. Kepada Nurma Dewi dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan weight and pitch konsep domestic flight.
bisa dilihat di share screen-nya, yaitu jenis penumpang di situ ada yang pertama adult, yaitu dewasa. Nah, kabin kelasnya ada 3 jenis. Yang pertama first class, tunjangan yang diberikan adalah sebesar 40 kilo. Lalu yang bisnis, yaitu sebesar tunjangannya 30 kilo, dan ekonomi 20 kilo. Nah, yang kedua ada jenis penumpang anak-anak dan bayi dengan kursi penumpang, yaitu first class dengan tunjangan 40 kilo, business class dengan besar tunjangan 30 kilo, dan economy class besar tunjangan 20 kilo. Lalu yang ketiga ada bayi tanpa kursi, yaitu ada jenis kelasnya, first class-nya 20 kilo tunjangannya, lalu bisnis dan ekonominya sebesar 10 kilo. Dan bisa juga bayi tanpa kursi diperbolehkan memiliki berat 10 kilo, dan sebagai tambahan satu diperiksa atau dibawa dengan kereta dorong atau kursi dorong yang dapat dilipat. Itu boleh dibawa ke kabin. Ya, boleh. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu FBA tambahan untuk Garuda Mails Group atau perorangan yang memiliki kartu silver memiliki tunjangan sebesar 5 kg, lalu yang memiliki kartu gold atau AC Plus card itu sebesar 15 kg, dan juga yang kartu platinum itu sebesar 20 kg tunjangan bagasinya. Namun bagasi tambahan ini tidak berlaku selama periode haji. Dan selanjutnya FBA tambahan untuk FFP SkyTeam, SkyTeam Elite dan Elite Plus memenuhi syarat untuk mendapatkan FBA tambahan pada penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai yang merupakan anggota SkyTeam. SkyTeam Elite itu memiliki tunjangan ekstra 10 kg dan satu buah. Lalu yang Elite Plus memiliki tunjangan ekstra sebesar 20 kg. Lalu yang selanjutnya itu tambahan FBA untuk kartu Garuda Tourbillon. Nah, tunjangannya itu sebesar maksimal 30 kg. Bagasi tambahan ini hanya berlaku saat anggota terbang dengan bisnis atau first class. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai patch akan dibacakan oleh Jihan Nursifa. Kepada Jihan Nursifa dipersilakan. Terima kasih moderator. Pets ini adalah pengangkut mamalia hidup atau hewan peliharaan, diperbolehkan tetapi ada ketentuannya, dapat diterima sebagai bagasi terdaftar saja, tidak akan menerima hewan untuk diangkut di kabin penumpang. Dapat diterima hanya dalam sektor domestik GA, dan durasi penerbangan tidak lebih dari 2 jam. Tetapi di dalam rute yang dioperasikan oleh ATR 72-600 hanya dapat diterima dalam penerbangan langsung. Yang kedua, GA memiliki aturan ketat untuk hanya menerima pengangkutan hewan peliharaan domestik seperti anjing, kucing, hamster yang dirawat di dalam ruangan. Yang ketiga, ada crating semua hewan peliharaan yang diterima untuk diangkut harus disimpan di dalam kandang. Berat hewan dan kandang tidak akan dihitung sebagai bagian dari jatah bagasi gratis, dianggap sebagai kelebihan bagasi seeing eye dog dan hearing dog dapat dibawa dan bebas biaya. Terus yang keempat, dokumentasi penumpang harus menyediakan pertama, sertifikat hewan hidup. Kedua, ada sertifikat kesehatan dari kantor kesehatan dan karantina pelabuhan. Yang terakhir, mengisi biaya kelebihan bagasi maksimal minimal 5 kilo selalu dikenakan untuk semua hewan domestik, termasuk peti kemas, kandang, atau kandang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk dangerous goods akan dibacakan oleh Nika Adelia. Kepada
Nika Adelia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dangerous good. Apa sih sebelumnya dangerous good itu? Jadi, dangerous good sendiri itu merupakan produk yang dikategorikan berbahaya jika dikirim melalui udara, sehingga butuh penanganan khusus dalam proses pengiriman. Lalu produk apa saja sih yang termasuk ke dalam dangerous good ini? Yang pertama ada bahan korosif, seperti merkuri, asam, alkali, dan baterai kendaraan. Yang kedua ada produk bahan peledak seperti semua jenis granat, tutup ledakan, detonator, sekering, dan alat peledak. Dan yang ketiga ada gas terkompresi atau yang gas mudah terbakar seperti terbakar seperti yang beracun seperti propana dan butana. Dan yang keempat yaitu cairan mudah terbakar seperti bensin, cat, thinner, dan perekat. Dan yang kelima ada benda padat yang mudah terbakar seperti pemantik api, kembang api, dan suar. Dan yang keenam ada pengoksidasi seperti bubuk pemutih, peroksida, bahan radioaktif. Dan yang ketujuh ada bahan kimia dan racun seperti alat pemadam kebakaran, arsenik, inseksida, tas yang menggunakan atau bahan piroteknik. Dan yang kedelapan ada kendaraan kecil yang bertenaga baterai litium dilarang keras dibawa oleh penumpang ke dalam pesawat. Sebagai bagasi jinjing atau bagasi tercatat untuk semua penerbangan. Contohnya seperti Airwell, Solowell, Hoverboard, Mini Segway, dan Balance, dan lain-lain. Dan ada produk yang nggak boleh dibawa juga seperti perangkat menakjubkan seperti senjata bius, alat setrum, tongkat rintisan, termasuk alat setrum hewan, semprotan pertahanan diri, dan lain-lain. Next, moderator. Dan yang kesembilan, produk apa saja yang nggak boleh dibawa, yaitu senjata runcing atau tajam dan benda tajam, seperti sumbu, panah, dan anak panah, dan lain-lain. Dan yang ke-10 ada instrumen tumpul, seperti peralatan olahraga, seperti contohnya tongkat bisbol dan softball, biliar, tongkat biliar, dan tongkat kriket, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu carriage of firearms dan amunisinya, seperti contohnya pistol dan sejenisnya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.